Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jawa Tengah 2 yang beranggotakan para Zanubah Hisna, Diva Ivana Kurniawati, dan Muhammad Irfan Al-Faruqi ingin memaparkan mengenai muatan lokal yang ada di Jawa Tengah, salah satunya yaitu batik dari Pekalongan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai batik-batik atau cara membuat batik, kami ingin memaparkan terlebih dahulu mengenai teknik-teknik dalam membatik. Teknik yang pertama dalam membatik yaitu ada batik tulis atau canting. Teknik pembuatan batik tulis atau canting adalah metode paling tua dan tradisional. Proses pembuatan batik masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Setelah pola gambar ditutupi lilin, kemudian kain diwarnai. Bagian lilin kemudian dilepaskan dari kain. Dengan begitu, saat kain dimasukkan dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup lilin tidak terkena warna dan membentuk motif kain yang cantik. Teknik pembuatan batik dengan metode canting membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Tekstur dan motif batik dibuat manual menggunakan tangan. Tidak heran pembuatan batik dengan canting bisa memakan waktu 2-3 bulan. Meski begitu, harga batik tulis jauh lebih mahal dibanding batik biasa karena punya nilai seni yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu batik cap. Teknik pembuatan batik cap muncul sekitar abad ke-20. Metode ini tidak menggunakan canting melainkan cap yang terbuat dari tembaga berukuran 20x20 cm. Bagian tengah cap memiliki motif ukiran batik. Stempel akan dicelupkan ke dalam cairan malam lalu ditekan dengan keras di atas kain. Proses pembuatan batik dengan metode cap tergolong modern. Cara pembuatannya sama seperti saat kita menggunakan stempel. Kelebihan dari metode ini adalah membuat proses pengerjaan batik lebih cepat. Proses pembuatan batik cap hanya membutuhkan waktu 2-3 hari tergantung luas kainnya. Oke, selanjutnya adalah teknik batik lukis. Batik lukis adalah teknik pembuatan batik yang dilakukan dengan cara melukis pola-pola dan motif pada kain menggunakan cat khusus untuk batik. Dalam batik lukis ini sendiri, penggunaan lilin sebagai bahan perintang atau penyekat warna tidak digunakan seperti pada teknik batik tulis atau batik cap. Proses pembuatan batik lukis ini sendiri dimulai dengan mempersiapkan kain yang akan digunakan sebagai media, kemudian pola dan motif yang diinginkan ditarik atau dilukis langsung pada kain menggunakan kuas ataupun alat lukis lain. Setelah itu, warna-warna batik yang terbuat dari cat khusus untuk batik diaplikasikan pada kain sesuai dengan pola dan motif yang telah dilukis. Salah satu kelebihan dari batik lukis adalah fleksibilitas dalam menciptakan pola dan motif yang lebih detail dan rumit. Dalam batik lukis, seniman dapat menggambarkan gambar-gambar yang lebih rumit seperti pemandangan alam, tokoh-tokoh, ataupun objek lain dengan lebih presisi dan detail. Teknik selanjutnya adalah teknik sablon. Nah, teknik sablon ini adalah teknik pembuatan batik yang menggunakan metode sablon untuk mentransfer pola atau motif ke kain. Dalam batik sablon, pola atau motif yang akan diaplikasikan pada kain terlebih dahulu dicetak pada bahan sablon khusus seperti kertas atau kain tipis dengan pola yang berlubang atau diperlakukan dengan bahan kimia tertentu. Nah, proses pembuatan batik sablon dimulai dengan mencetak pola atau motif pada bahan sablon menggunakan teknik sablon, yaitu dengan cara menekan cat atau pewarna khusus batik melalui lubang-lubang pada bahan sablon tersebut. Setelah pola atau motif tercetak dengan baik pada bahan sablon ditempelkan pada kain yang akan dibatik. Pewarna kemudian diaplikasikan pada bahan sablon yang telah ditempelkan pada kain, sehingga pola atau motif tersebut mentransfer ke kain. Untuk kelebihannya sendiri dari teknik sablon ini adalah proses pembuatannya yang relatif cepat dan bisa digunakan untuk mencetak pola atau motif yang lebih rumit dengan presisi yang tinggi. Selain itu, dengan menggunakan batik sablon, motif yang sama dapat dicetak secara konsisten pada banyak kain, sehingga memungkinkan produksi batik dalam jumlah yang lebih besar. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh batik sablon dengan motif merah. Motif batik sablon merah adalah salah satu motif yang populer dalam batik sablon. Motif ini terinspirasi oleh keindahan dan keunikan
seekor merak, burung yang terkenal dengan tampilan ekornya yang megah dan berwarna-warni. Dalam batik sablon, motif merak seringkali digambarkan dengan menggunakan pola geometris yang membentuk garis-garis dan bentuk-bentuk melengkung yang menyerupai ekor merak. Biasanya motif merak dalam batik sablon menggunakan warna-warna cerah dan kontras seperti biru, hijau, ungu, merah, ataupun kuning. Pola-pola pada motif merak dapat memiliki variasi yang berbeda, mulai dari pola yang sederhana hingga pola yang lebih rumit dan detail. Motif batik sablon merak sering digunakan dalam berbagai produk seperti pakaian, kain, sarung, selendang, ataupun aksesoris. Kehadiran motif merak memberikan kesan yang elegan, indah, dan berwarna pada produk batik tersebut. Motif merak juga memiliki makna simbolik yang melambangkan keindahan, kebanggaan, kemakmuran, serta kebebasan. Keindahan dan keunikan ekor merak yang terpancar dalam motif ini menjadikan motif merak sebagai salah satu pilihan yang populer dalam batik sablon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik batik kombinasi. Teknik batik kombinasi merupakan teknik perpaduan antara teknik tulis memakai canting dan menggunakan cap. Motif yang dihasilkan selain lebih konsisten, juga hasilnya menjadi lebih indah dan detail. Meskipun menggunakan canting, namun kualitas batik kombinasi masih setara dengan batik cap, karena canting hanya digunakan untuk menambah motif tertentu saja. Keseluruhan proses pembuatan lebih banyak menggunakan cap tembaga. Waktu pengerjaan batik kombinasi sedikit lebih lama dari batik cap, karena butuh waktu tambahan untuk menambah detail motif dengan canting. Selanjutnya yaitu ada teknik batik ikat celup atau biasa disebut dengan tiding. Teknik ikat celup ini merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, lalu dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna, ikatan dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena warna. Teknik ikat celup ini menggunakan tali, benang, dan karet sebagai bahan penghambat atau perintang warna. Teknik ikat celup ini dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama jumputan, tritik, yaitu dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, sasirangan, yaitu dari Banjarmasin, dan pelangi, yaitu dari Palembang.